فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan berkaitan dengan jawazimul mudhari'. Setelah kita lewati pada pertemuan terakhir bahwasanya amil yang menjazmkan fi'il mudhari' disebutkan di sini 11. Kita baru mengambil berapa? Indak Maulana 4, yaitu apa? In, ma, man. Baru 3. Ya, baru 3. Baik. Dan telah kita singgung tadi bahwasanya yang menjazmkan dua fi'il ini dilihat dari sisi keisiman dan kehurufannya, digolongkan menjadi 4 golongan. Apa saja itu, Ismail? Harfun bittifaq, apa itu? In. Terus huruf ala ar-rajih, apa saja? Idmah saja, idmah saja. Kemudian isim bittifaq, ini apa saja? Banyak. Man, ma, mata, ayun, ayun, aina, ayana, taib, kaifama, haitsuma. Kemudian yang ketiga, yang keempat berarti ya, harf ismun ala rajih, apa itu? Mahma isim menurut pendapat yang rajih, dan idmah huruf menurut pendapat yang rajih. Kemudian huruf bittifaq, sisanya huruf bittifaq cuma 1, in, sisanya ismun. Man, ma, mata. Kemudian ayun, ayna, ayana, dan anna serta haitsuma. Anna, haitsuma. Taib. Kalau kaifama ikhwan nanti ya rajih dia tidak masuk. Taib. Sekarang kita lanjutkan mahma. Kaqaulihi wa annaki mahma ta'muril qalba yaf'ali. Tayyib, ini baik juga milik Imrul Qais dengan awalnya agharraki minni anna hubbaki qatili wa annaki mahma ta'muril qalba yaf'ali. Maknanya quli hadhil mar'ah agharraki hatta ijtara'ti ala ta'dhibi wa hajri wa mukhalafati annaki ta'lamina shiddata mahabbati lak wa annaki ta'taqidina anni amutu in hajartani wa anna qalbi la yutawi'uni ala an usrimaka wa aqta'a ma baini wa bainak. Ini syair cengeng. Tayyib. Syair cengeng, seorang yang tidak bisa hidup kalau
Hajar didiamkan sama kekasihnya. Syahidnya ikhwan, mahma ta'muri. Nama asalnya apa? Ta'murina. Nam mahma ta'muri al-qalba yaf'ali. Yaf'ali di sini diharokati kasrah untuk mencocokkan dengan syair. Semuanya di kasrah. Asalnya mahma ta'muril qalba yaf'al. Taib. Jadi mahma ismu syarat jazim fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian ta'muri fi'il syarat majzumun bi adati syart wa alamatu jazmi hadfun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Ya mukhatabah sebagai fa'il, al-qalba maf'ulun bih. Taib. Kemudian jumlah ta'muril qalba fi mahalli raf'in khabar mubtada. Mahma mubtada'nya, ta'muril qalba khabarnya. Kemudian yaf'al fi'il mudhari' jawabus syarat majzum. Taib. Kenapa diharakati kasrah? Perhatikan, wa hurrika bil kasri, catatan kaki paling bawah. Wa hurrika bil kasri liqafiyati syair. Diharakati dengan kasrah untuk qafiyah syair, ya, untuk mencocokkan akhir-akhir syair. Karena akhir syair harus lam semua dan dikasrah semua. Wal fa'il dhamir mustatir fi jawazan taqdiruhu huwa. Kemudian jumlatus syarat wal jawab fi mahalli raf'in khabar dari anna. Ya, jumlah syarat dan jawabnya, yakni mahma ta'muril qalba yaf'al, itu khabar dari anna, wa annaki, kaf sebagai isimnya. Taib. Jadi, dan engkau sungguhnya kapan saja memerintahkan hati ini, maka hati akan melaksanakannya. Yang kelima, idma. Taib. Ini apa, huruf atau isim? Indah Yusuf. Huruf ala asah. Taib. Dengan contoh idma takum akum. Berarti seperti in. In takum akum. Ini maknanya idma seperti in. Sama-sama huruf. I'rabnya berarti mudah. Di i'rab idma takum akum. Maulana, antum tadi ya sudah. Berarti humam idma takum akum. Ini mudah. Idma harfu syartin jazimin tajimu fi'lain mabniun ala as-sukun la mahalla laha min al-i'rab. Taqum fi'il syart majzum. Fa'ilnya dhamir mustatir. Anta aqum jawabu syarat majzum. Wa ayyun. Ayyun ini isim atau fi'il atau huruf? Indah Ghazi isim syarat. Taib. Nahu ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Taib. Dan isim ayyun ini ikhwan dengan tasydid digunakan bagi yang tidak berakal asalnya, atau digunakan untuk yang berakal dan juga yang tidak berakal.
Dan terkadang juga digunakan untuk menunjukkan zaman dan makan sesuai dengan apa yang diidhofahkan padanya. Baik, karena dia apa? Termasuk isim syarat yang diidhofahkan kepada isim yang lain. Ayyuhum misalnya. Juga misalnya ke makan ayya makanin tajlis ajlis. Dan seterusnya. Jadi maknanya berkaitan dengan sesuatu yang diidhofahkan padanya. Perhatikan untuk contoh yang dibawakan ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Di sini ayyan isim syarat jazim fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam ma silah wa taukid. Silah wa taukid ikhwan. Jadi tambahan untuk menguatkan saja. Jadi kalau bingung i'rabnya ya seakan-akan manda ada. Ayyan tad'u ya falahul asmaul husna. Maksudnya apa? Tad'u ayyan kalau mudahnya. Ya kalian berdoa kepada apapun. Maka sungguhnya bagi Allah itu asmaul husna. Yang tidak dimiliki oleh sesembahan-sembahan kalian. Jadi ayyan maf'ulun bih yang dikedepankan. Tad'u fi'il syarat majzumun wa alamatu jazmihi hadfun nun. Baik. Falahul asmaul husna, karena di sini akhwan jawab syaratnya tidak ada fi'il mudhari'nya, bahkan berupa jumlah ismiyah, maka butuh namanya apa? Rabit. Yang apa? Yang mengikat. Maka didatangkanlah fa. Falahu. Ya fa di sini rabithah li jawabi syart. Lahu jar majrur muta'alliqan bi mahdhuf khabar muqaddam. Lahu al asmaul husna mubtada muakhar marfu'. Taib al husna na'at. Taib. Kemudian jumlah mubtada dan khabarnya fi mahalli jazmin jawabus syart. Ini ayun. Kemudian mata. Kaqaulihi mata adha'il imamata ta'rifuni. Taib. Yang awalnya ana banu jala wa talla'us thanaya. Mata adha'il imamata ta'rifuni. Imamah maksudnya imamah untuk perang. Ibnul Jala ay ibnu rajulin jalal umur. Anak seorang yang apa? Yang taib. Mulia. Wa thanaya jam'u thaniyatin wa hiya ma'ala minal ardi wa ghalid. Tanah yang tinggi. Bukit. Berarti maknanya kawan perhatikan yasifu syairu nafsahu bisyaja'ah wal iqdam. Wa huwa ibnun min jalal umur. Taib yang kemudian menjadi apa? Menjadi nama ya kawan. Jala alamun ghalaba ala abi. Ya suatu nama yang akhirnya menjadikan nama untuk bapaknya. Waraqib as-sa'ab hatta yadha al-imamah ya'rifuhu man ra'ah. Taib yaitu mensifati dirinya dengan keberanian dan taib senantiasa maju memimpin pasukan di depan. Dan menerjang kesulitan-kesulitan. Raqib as-sa'ab maksudnya dia terjang kesulitan-kesulitan ya di tempat yang tinggi. Sehingga kapan saja dia meletakkan imamahnya akan dapat dikenal oleh orang yang
melihatnya. Syahidnya ikhwan, mata adha' al-imamah ta'rifuni. Mata di sini isim atau huruf indak ukasha. Isim. Nah, isim berarti dia harus apa? Dicari kedudukannya, ikhwan. Ini repotnya isim. Ya, harus dicari dulu kedudukannya dalam i'rab. Kalau huruf sudah mabni la mahalla lahu min al-i'rab. Nah, mata isim syarat jazim fi mahalli nasbin 'ala dzarfiyyah az-zamaniyah. Ya, ini untuk mata. Isim syarat jazim fi mahalli nasbin 'ala dzarfiyyah zamaniyah. Wal 'amil fihi ad'u. Baik, kemudian adha' dia fi'il mudhari', fi'il syarat majzumun fi hatta. Nah, alamatnya jelas sukun, cuma apa di kasrah untuk membebaskan dari iltiqa usakinain. Dan boleh juga cara mengirabnya, perhatikan. Cara mengirabnya wa yajuzu an yuqala fi. Nah, kalimat terakhir di bawah. Wa yajuzu an yuqala fi, kemudian baliknya cara mengi'rab adha'i, ikhwan. Fi'il mudhari' majzumun, na'am, fi hatta wa alamatu jazmihi. Sekarang perhatikan, wa alamatu jazmihi sukunun muqaddar fi akhirih. Mana min dhuhurihi ishtighalul mahal bi harakatit takhallus min iltiqa'i sakinain. Ini cara mengirabnya bisa seperti ini. Jadi fi'il na'am syarat majzumun wa alamatu jazmihi apa? Sukun muqaddar. Kenapa kok muqaddar? Karena apa? Ishtighalul mahal bi harakatil takhallus min iltiqa'i sakinain. Tempatnya sudah tersibukkan dengan harokat untuk membebaskan diri dari iltiqa'u sakinain. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fi wujuban taqdiruhu ana. Imamah maf'ulun bih, jelas. Ta'rifuni ini jawabus syarat majzumun wa alamatu jazmihi hadfun nun. Ya, kalimat terakhir maknanya kapan saja aku melepas imamahku maka kalian akan mengenalku. Kapan saja. Kemudian ayyana ka qaulihi fa ayyana ma ta'dil bihi ar-rihu tanzili. Nah, ayyana ini, nah, isim juga seperti mata, ikhwan. Nah, dan pada contoh ayyana ma ta'dil bihi rihu tanzili, ma zaidah ini. Jadi tidak perlu dibingungkan. Ayyana, nah, ism syarat jazim mabniun 'alal fath fi mahalli nasbin dzarfu zaman. Berarti maknanya seperti apa? Seperti mata, dzarfu zaman. Kapan saja. Nah, ta'dil fi'il mudhari', fi'il syarat. Nah, alamat jazmnya sukun. Baik. Fihi jar majrur muta'alliq bit ta'dil, ar-rih fa'il. Nah, kemudian tanzil fi'il mudhari' jawab syart majzumun wa alamatul jazmihi sukun. Diharakati karena apa? Daruratus syair lil qafiyah. Fa'ilnya dhamir mustatir, jawazan takdiruhu hiya. Hiya tanzili. Kalau contoh yang mudah, nah, selain dengan syair khanifillah, nah, sebagaimana kita lewati tadi, ayyana ta'tini ukrimka. Ayyana ta'tini ukrimka. Kapan saja engkau mendatangiku, maka aku akan memuliakanmu. Kemudian aina ma takunu yudrikumul maut.
Nah, ini juga isim dan bermakna dzarf, tapi untuk dzarf makan, di mana saja. Kalau tadi mata dan ayyana, kapan saja. Kalau sekarang aina, yaitu maksudnya di mana saja. Makanya pada ayat aina ma takunu yudrikumul maut, di mana saja kalian berada, maka kematian akan mendapati kalian. Nah, aina isim syarat jazim. Taib fi mahalli nasbin ala dzarfiyah makaniyah. Ma-nya zaidah. Nah, litaukid kalau atau bagusnya silah wa taukid. Nah, takunu ini yang fi'il syarat majzumun bi aina. Taib. Kemudian yudrikumul maut, ini jawabus syarat. Nah, jelas. Wa anna untuk ana akhwan, ini isim seperti aina. Nah, juga dan dia untuk menunjukkan dzarf juga, tapi dzarful makan. Nah, berarti aina dan anna semakna. Perhatikan, fa asbahta anna ta'tiha tastajir biha tajid hataban jazlan wa naran ta'ajjaja. Baik. Syahidnya apa? Anna ta'tiha tasjir biha. 6. Kapan saja? 6. Engkau mendatanginya tastajir biha. Baik. Maka engkau akan apa? Dari istajara, dari tastajir ay tatlubul ijarah, ya meminta untuk apa, bisa minta dilindungi atau ijarah. Tidak mungkin kalau dia maknakan minta apa, sewa, minta dilindungi. Anna ta'tiha tastajir biha, kapan saja engkau mendatanginya maka engkau minta perlindungan dengannya, itu kepada tuan rumah. Tayyib. Ini anna. Sehingga isim syarat jazim fi mahalli nasbin al-dzarfiyah makaniyah. Atau sebentar. Anna ta'tiha tastajir biha, ini tastajir badal akhwan. Nah, di sini di i'rab sebagai badal. Karena ternyata maknanya berarti kapan saja engkau mendatanginya minta perlindungan kepadanya tajid hataban jazlan. Nah, ini khabarnya tajid apa? Jawab syaratnya. Jawab syaratnya tajid. Nah, hataban jazlan wa naran ta'jaja, maka engkau akan mendapati kayu yang banyak dan api yang dinyalakan besar, dalam artian disambut. Jadi anna ta'tiha tajid hataban. Nah, itu fi'il syarat dan jawabnya. Sedangkan tastajir biha perhatikan i'rabnya badal istimal min ta'ti majzumun wa alamatu jazmihi sukun. Dari isi makna akhwan diperhatikan aina dan anna semakna, yaitu apa? Apa tadi ibrar? Dzarf. Apa? Isim syarat fi mahalli nasbin ala dzarfiyah makaniyah. Kalau mata dan ayyana ini isim syarat jazim fi mahalli nasbin ala adzarfiyah zamaniyah. Ini biasanya. Kemudian haitsuma
Wa qawlihi haitsuma tastaqim yuqaddir lakallah najahan fi ghafiril azmani. Ini bagus. Padanya nasihat. Nah, bait yang seperti ini yang bagus. Adapun bait-bait yang cengeng kayak tadi, nah, sama perempuan saja saya ditinggalkan cengeng. Nah, saya tidak bisa hidup kalau ditinggal. Ini tidak mutu. Nah, bait-bait yang bermutu yang seperti ini. Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallah najahan fi ghabiril azmani. Nah, baik. Haitsuma isim syarat jazim mabniun 'ala dhamm. Haitsu, ya. Baik. Fi mahalli nasbin 'ala dzarfiyyah zamaniyah. Ini menurut Ibnu Hisam, kama qala Ibnu Hisham fil Mughni. Wa qala ad-Damamini haitsuma fi mahalli nasbin 'ala dzarfiyyah makaniyah. Wa ma di sini ma kafah, ma kafah. Jadi untuk haitsuma terjadi khilaf, apakah dia maknanya dzarf zaman ataukah dzarful makan. Kalau Ibnu Hisham merajakan dia bermakna dzarfu zaman. Jadi kapan saja. Nah, baik, kalau Damami ini mengatakan itu dzarful makan. Nah, ya untuk menentukannya tentunya butuh lihat konteks. Kalau konteks yang di bait akhwan, yang di bait tentunya apa? Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallah najahan. Ya, kapan saja engkau istiqomah, maka Allah akan tetapkan bagimu keselamatan. Fi ghabiril azmani. Ya, pada waktu-waktu yang tersisa. Ya. Waktu yang akan datang ya akan diberi keselamatan dengan sebab keistiqomahan. Jadi dipisah haitsunya yang merupakan isim syarat, sedangkan ma kafa. Kemudian tastaqim fi'il mudhari' majzumun mudah fi'il syarat. Jawabnya apa? Yuqaddir sebagai jawabnya. Qala wa hadhihi al-adawatu al-ihda asyrata kulluha asma'. Dan amil-amil yang menjazmkan dua fi'il ini yang 11 jumlahnya semuanya adalah isim illa kecuali in, karena in huruf bittifaq. Wa idma, karena idma adalah huruf menurut pendapat yang rajih. Fa innahuma harfan, karena sungguhnya keduanya adalah huruf. Baik. Wa yusamma al-fi'lu al-awwal syaratan wa yusamma tsani jawaban wa jazaan, dan dinamakan fi'il yang awal yang dijazmkan itu fi'il syarat, dan yang kedua dinamakan fi'il jawab dan jaza. Kenapa dinamakan fi'il syarat? Wa dzalika li'annahu alamatun ala wujudil fi'li tsani. Wal alamah tusamma syartan. Dikarenakan dia itu merupakan tanda tentang adanya fi'il yang kedua, dan tanda itu dinamakan syarat. Karena asyratus sa'ah, tanda hari kiamat. Kemudian dinamakan fi'il jawab, yusamma jawaban wa jazaan tashbihan lahu bi jawabis su'al wa bi jazail a'mal. Untuk apa? Menyamakan dengan jawaban suatu pertanyaan dan dengan balasan suatu perbuatan. Wa dzalika li'annahu yaqa'u ba'da wuqu'il awal. Yang demikian itu dikarenakan apa? Fi'il ini jatuh setelah apa? Jatuhnya fi'il yang awal. Ada kalau ada fi'il yang awal.
Kama yaqa'ul jawab ba'da soal, sebagaimana jawaban itu ada setelah pertanyaan. Mana mungkin jawaban tanpa pertanyaan. Wa kama yaqa'ul fi'lu ba'dal fi'lil mujaza alaih, sebagaimana suatu perbuatan itu terjadi setelah apa? Perbuatan yang dibalas dengannya, yaitu balasan perbuatan tentunya ada karena apa? Adanya perbuatan sebelumnya yang dibalas. Ini logikanya. Nah, yang paling penting akhwan, ingat-ingat amil tersebut, kemudian fungsinya dan tadi untuk apa? Untuk maknanya. Yang bermakna dzarf berarti apa? Ada berapa yang bermakna dzarf? Mata, ayyana, aina, anna dan haitsuma. Baik, ada 5. Baik, mata ayyana itu zaman, aina, anna makan, kemudian haitsuma khilaf. Indonesia mengatakan itu untuk dzarfu az-zaman. Baik. Kemudian untuk ayun ini isim, kondisinya sesuai dengan kedudukan dalam i'rab sebagai apa? Dengan idma huruf mahma sesuai kedudukannya apa dalam i'rab, demikian pula man dan ma. Sedangkan in karena huruf tidak memiliki kedudukan. Barakallahu fikum. Dengan ini kita selesai dari pembahasan huruf-huruf yang menjazamkan. Baik. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika.